Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Ya. Manhaj itu Pak adalah metode di dalam memahami. Itu manhaj. Sedangkan madhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau ulama. Ya. Madhab secara bahasa Arab dari kata dhahaba yadhabu artinya pergi. Dhahaba yadhabu dhahaban wa madhaban. Artinya tempat pergi. Maksudnya gimana? Pendapatnya. Ya. Maka kalau pendapat seorang ulama disebut itulah madhabnya dia. Paham nggak Pak? Nah di dunia Islam ini kemudian terkenal ada istilah 4 madhab. Padahal ulama banyak loh Pak, cuma bukan 4. Kenapa kemudian jadi 4 madhab? Karena merekalah yang paling banyak pembelanya Pak. Dan memang dari sisi keilmuan juga luar biasa. Wailah di zaman Imam Syafi'i ada nggak ulama-ulama yang sekaliber dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih dari Imam Syafi'i? Banyak dari sisi keilmuan. Tapi kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Sehingga ya banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya. Di zaman Imam Malik ada nggak yang sekaliber dengan Imam Malik? Banyak Pak. Bahkan banyak sebagian ulama lebih mendahulukan keilmuan Laits bin Sa'ad daripada Imam Malik. Sezaman itu. Ya, tapi ternyata yang lebih masyhur Imam Malik karena murid-muridnya yang tersebar dan pembela-pembelanya lebih banyak. Ya. Imam Bukhari kenapa nggak jadi madhab sendiri Pak? Padahal kan namanya masyhur sekali Imam Bukhari kan ya? Iya. Karena ternyata Pak ulama-ulama setelah imam yang 4 itu mereka ternyata lebih merojihkan salah satu pokok-pokok salah satu dari madhab itu. Imam Bukhari lebih banyak condong dalam masalah usul-usul madhab itu kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'iyah. Walaupun beliau banyak juga menyelisihi madhab Syafi'i. Karena tidak ada satupun ulama madhab yang fanatik kepada madhabnya. Tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan nggak boleh keluar dari madhab. Nggak ada. Imam Nawawi, beliau terkenal madhab Syafi'i. Tapi beliau menyelisih madhab Syafi'i dalam masalah daging unta. Imam Al-Khattabi, terkenal beliau madhab Syafi'i. Tapi beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkenal beliau madhab Syafi'i. Tapi antum baca dalam Fathul Bari, banyak sekali, seringkali beliau menyelisih madhabnya. Karena adanya dalil yang menurut beliau lebih kuat dan lebih rajih. Ya. Terus kenapa ulama-ulama dinisbatkan kepada madhab? Mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka lebih merojihkan pokok-pokok madhab. Karena dia merojihkan pokok suatu madhab, dinisbatkanlah kepada madhab itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang awam tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun. Karena mereka tidak faham pokok-pokok madhab. Yang bisa dinisbatkan kepada madhab itu orang yang betul-betul faham tentang pokok-pokok madhab. Ya, paham tidak Pak? Nah ini yang akal Islam. Di Indonesia sendiri Pak, banyak orang yang mengatakan, ente nggak usah banyak-banyak madhab, kenapa? Madhab Syafi'i udah Syafi'i aja. Tapi ternyata dalam kelakuannya sehari-hari juga dia nggak kuat-kuat banget berpegang kepada madhab Syafi'i. Saya berikan contoh. Kalau habis sholat dikerasin tuh. Tiap habis sholat dikerasin. Padahal itu bukan madhab Syafi'i Pak. Madhab Syafi'i itu pendapatnya adalah zikir setelah sholat sir, bukan keras. Yang dikeraskan itu madhab Hambali. Imam Syafi'i mengatakan boleh dikeraskan dalam rangka taklim, mengajarkan. Tapi itu tidak boleh terus menerus. Sesuai dengan kebutuhan selesai. Sementara di Indonesia yang mengaku madhab Syafi'i malah melakukannya terus menerus. Jadi dalam masalah ini boleh dong pindah dulu kepada Hambali? Ya nggak apa-apa. Kalau buat mereka nggak apa-apa, buat kita nggak boleh. Itulah aneh. Iya.
Bagaimana dengan sebagian orang yang banyak melakukan perkara bid'ah padahal sanadnya sampai ke Rasulullah? Pak, tidak setiap orang yang punya sanad sampai Rasulullah bisa dijamin akidahnya dan cara ibadahnya. Banyak ulama-ulama hadis yang sanadnya jelas ke Rasulullah, tapi ternyata pemikirannya sesat. Imam Bukhari dalam sahihnya mengeluarkan perawi hadis yang bernama Imran bin Hattan. Ya. Dia punya sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Antum pahami Pak, sanad itu bukan artinya kita punya keturunan ke Rasulullah, bukan. Sanad itu artinya kita punya rantai perawi sampai ke Rasulullah, itu sanad namanya. Paham tidak? Iya, itu sanad namanya. Jadi kalau Imam Bukhari nggak punya sanad karena bukan keturunan Rasul, ajib. Ini istilah dari mana sanad seperti itu? Sanad itu seluruh ulama hadis mengatakan yaitu perantai perawi yang menyampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ya akal Islam. Imran bin Hattan banyak dia perawi hadis, punya sanad ke Rasulullah, tapi pemikirannya Khawarij. Bahkan dia pentolan Khawarij. Imran bin Hattan itu. Dia tadinya Ahlussunnah, Pak. Gara-gara nikah, gara-gara jatuh cinta sama wanita Khawarij itu antik banget. Akhirnya dia nikahi, tapi wanita itu memberikan syarat, kamu harus pindah ke Khawarij. Mau? Akhirnya dia jadi pentolan Khawarij gara-gara istrinya. Makanya antum kalau nikah jangan cuma sebatas lihat cantik, Mas. Itu ini aja lah, apa namanya. Lihat Pak, Aban bin Taghlib. Apa kata Imam Zahabi? Aban bin Taghlib, Syi'iyun ghalin. Aban bin Taghlib ini seorang perawi hadis Pak. Tapi dia Syiah. Apa kata beliau? Tapi dia jujur, Syiah yang jujur nih. Falana riwayat tuh buat kita riwayatnya, buat dia bid'ahnya. Tuh lihat. Berarti orang yang punya sanad dapat jaminan lurus nggak Pak pemahamannya? Enggak Pak. Makanya sebagian orang yang meledek kita katanya kamu itu nuntut ilmu nggak punya sanad. Ya. Ilmu itu harus mangkul, kalau nggak mangkul kepacul. Maksudnya mangkul apa? Kata mereka harus ada sanadnya ke Rasulullah SAW. Ya akhi, di zaman sekarang sanad itu tidak penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang sanad itu bukan untuk diperiksa, tapi sebatas melestarikan saja. Pemeriksaan sanad hadis itu berhenti di abad ke-5 Hijriah. Karena para ulama sudah mencatat hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita memeriksa sanad hanya dari kitab ulama itu saja. Misalnya hadisnya diriwayatkan siapa? Al-Hakim. Baik. Kita periksa dari Al-Hakim ke Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi. Baik. Dalam di mana? Di sunannya. Kita periksa dari Imam Tirmidzi ke. Adapun sanad kita ke Imam Tirmidzi nggak perlu diperiksa, Pak. Nggak perlu diperiksa. Keder, San. Kalau di zaman sekarang harus diperiksa juga, panjang banget ini sanad. Yang kedua, siapa yang sikonya kayak para ulama dulu? Sahih. Ya, maka dari itulah ya akal Islam di zaman sekarang sanad itu hanya untuk apa? Melestarikan saja. Dan alhamdulillah saya juga punya sanad. Kalau dikatakan kata siapa Ustaz Salaf nggak punya sanad, saya punya sanad. Saya punya sanad sampai Imam Bukhari. Saya dikasih ijazah oleh guru saya Syekh Muhammad ya Al-Adhami, beliau yang ngasih ijazah Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Ya, tapi sampai Imam Bukhari. Tetap yang diperiksa bukan dari saya ke Imam Bukhari, dari Imam Bukhari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila dalam menjalankan sunnah jiwa kita terancam, tertekan, terfitnah, terini dari apakah boleh kita menjalankan sunnah tersebut? Terancamnya gimana nih? Ya. Mesti jelas ya. Kalau terancam antum, kalau antum melaksanakan sunnah, dor mati, darurat. Tapi kalau antum mau istiqomah nggak masalah, itu lebih besar. Kalau kamu pakai jenggot, tembak.
Misalnya gitu Pak, terpaksa dicukur jenggot darurat. Gimana lagi? Karena mempertahankan nyawa lebih didahulukan. Darurat. Tapi kalau terancam maksudnya cuma dicemooh atau dituduh teroris atau cuma ya susah cari masuk ke pabrik, cukur dulu tuh. Ya nggak bisa. Itu bukan darurat Pak, bukan. Rezeki Allah yang ngatur. Kalau seperti itu para nabi nggak berdakwah. Para nabi dituduh dukun, dituduh berbagai macam tuduhan, Pak. Nggak usah didengerin. Maka terancamnya kayak gimana dulu? Kalau antum gara-gara terancam disebut teroris, gara-gara itu antum cukur janggot, itu namanya antum ketakutan. Mental antum mental tempe. Iya. Makanya benar kata para ulama, orang yang berpegang kepada sunnah itu hanyalah lelaki-laki yang gentle. Iya, yang berpegang kepada sunnah Rasul itu tidak setiap laki-laki bisa, tidak setiap orang bisa, Pak. Hanya para gentleman saja yang kuat memegang sunnah Rasul SAW. Siap untuk disebut apa? Teroris, padahal bukan teroris. Siap disebut kebanjiran, padahal enggak kebanjiran. Yeah. Siap disebut Wahabi, padahal bukan anaknya Mang Wahab. Padahal bukan Wahabi aja nggak tahu. Yeah. Ada teman kita gitu Pak, Ustaz saya tuh bingung, saya kok disebut Wahabi ya? Emang Wahabi apa ya Ustaz ya? Kasihan Wahabi aja nggak tahu disebut Wahabi. Ngikutin sunnah Rasul disebut Wahabi. Harus siap Pak, memang di zaman sekarang ini harus punya sifat gentle orang yang ngikutin sunnah itu. Ya, siap dijauhi orang, siap disinisin orang. Udah, kalau antum yakin kalau Allah membela kita, ya, siapapun manusia tidak akan bisa mencelakakan kita. Tegar insya Allah. Makanya di antara nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah hai anak, kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang Allah telah tuliskan. Kalaulah mereka semua bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka pun tidak akan mampu kecuali dengan apa yang Allah izinkan. Kalau kita yakin nih hadis Pak, tegar kita Pak. Gak takut dengan celaan manusia, gak takut disebut apapun. Yang penting Allah ridho kepada saya. Saya mau disebut sesat, terserah, saya punya dalil jelas. Masa saya punya dalil, pendapat ulama dan yang lain disebut sesat? Itulah yang akal Islam, butuh kesabaran. Dan anehnya Pak ya, kita yang ngikutin sunnah baru diejek segitu udah ketakutan gitu. Orang liberal yang jelas-jelas sesatnya tegar Pak di atas liberalnya Pak. Tegar itu Pak. Ya, istiqomah. Istiqomah. Saya jadi ingat ya kisah Imam Ahmad ketika beliau hendak disiksa gara-gara dipaksa untuk mengatakan Al-Quran Makhluk. Ya, kisahnya diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Abdullah suatu ketika sering mendengar bapaknya selalu berkata semoga Allah merahmati Haytham. Kata Abul Haytham. Kata anaknya, ayahku, siapa sih Abul Haytham? Kok engkau sering kali mendoakan dia? Kata Imam Ahmad apa? Dialah di antara sebab aku kuat menghadapi siksaan. Gimana kisahnya? Ketika aku hendak dibawa ke tempat penyiksaan, bajuku ditarik oleh seseorang dari belakang. Kemudian orang itu berkata, "Ya Aba Abdillah, kamu kenal saya tidak?" "Enggak," kata Imam. "Saya Abul Haytham. Saya perampok nomor 1 di negeri ini. Saya disiksa 17 tahun untuk meninggalkan perampokan, tapi saya istiqomah tidak tinggalkan." Kamu hai Abu Abdillah di atas kebenaran. Istiqomahlah kamu di atasnya.
Imam Ahmad langsung kuat Pak, Masya Allah. Kalau dia istiqomah di atas, masa saya nggak istiqomah? 17 tahun disiksa buat tinggalin perampokan. Masa ini enggak? Masya Allah. Makanya semenjak itu Imam Ahmad tuain terus Abu Haytham. Iya. Artinya kalau mereka aja orang liberal istiqomah di atasnya, masa kita enggak? Enggak usah khawatir, akhi. Di hari kiamat pengadilan setinggi-tingginya insya Allah. Apa pendapat sahabat jika ada orang yang melakukan bid'ah? Apakah hukum person kita apa sini bid'ah atau hanya perilakunya saja? Artinya personnya disebut ahli bid'ah atau tidak begitu? Apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah langsung kita cap ahli bid'ah? Tidak ya akhi. Ya. Ini akhi, Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan orang yang mudah ngecap orang lain sesat. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung disebut pelakunya apa? Kafir. Sebagaimana ini juga tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah langsung kita cap pelakunya apa? Bid'ah, ahli bid'ah maksudnya. Dan beda Pak, antara bid'ah dengan hukum bid'ah dengan hukum kafir itu jauh beda. Hukum ahli bid'ah itu masih muslim. Tapi hukum kafir artinya keluar dari Islam. Nah kita ini Pak, yang suka ngomong ini bid'ah itu bid'ah, dituduhnya apa? Suka kafir-kafirin. Ya Allah. Saking gak pahamnya mereka tentang hukum antara bid'ah dengan kafir. Jauh berbeda ya. Ya. Kapan seseorang itu disebut ahli bid'ah? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, seseorang yang disebut ahli bid'ah itu apabila jatuh kepada bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu bid'ah. Paham tidak? Paham gak Pak? Jadi seorang disebut ahli bid'ah itu kalau dia jatuh kepada apa? Bid'ah yang disepakati oleh para ulama seluruhnya akan kebid'ahannya. Ya. Saya ingin berikan contoh Pak, di zaman Rasulullah ada orang yang jatuh kepada bahkan kekafiran, belum dikafirkan oleh Rasulullah. Karena ketidaktahuan dia. Karena apa? Saya berikan contoh. Mu'ad bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Syam. Sepulangnya dari Syam, Mu'ad sampai di Madinah, di depan Rasulullah sujud ke Rasulullah. Sedangkan sujud kepada manusia dalam Islam itu termasuk kufur besar Pak. Apakah Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, hai Mu'ad kamu kafir? Tidak. Rasulullah bersabda apa? Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Rasulullah nanya dulu ke Mu'ad. Rupanya Mu'ad ada apa? Pemahaman. Kata Mu'ad apa? Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang ahli kitab sujud kepada pendeta mereka. Dan aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Itu rupanya alasan. Latih Mu'ad, sujud itu bukan karena keyakinan, sujud itu apa? Boleh sujud kepada, tapi karena apa? Ada syubhat. Ada apa namanya? Ada syubhat. Maka Rasulullah pun menghilangkan dulu syubhatnya. Apa kata Rasulullah? Mu'ad, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud ke suaminya. Maksudnya bahwa sujud itu hanya untuk Allah. Dihilangkan dulu. Nggak paham. Banyak orang Pak jatuh kepada bid'ah karena ada syubhat pemikiran. Maka bedakan antara orang yang memang sengaja ngikutin hawa nafsu dengan orang yang tidak mengikuti hawa nafsu tapi jatuh kepada kesalahan akibat pertama kebodohan atau karena ada suatu perkara yang dia anggap itu sebagai sebuah apa? Dalil dan hujah padahal bukan sebetulnya. Maka harus dihilangkan dulu Pak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Tidak boleh seseorang dikafirkan akibat kesalahan sampai ditegakkan dulu hujah atau dihilangkan darinya syubhatnya.
Begitu Pak. Jadinya kita ini Pak di zaman sekarang, jangan lebih semangat memvonis, tapi semangatlah untuk mendakwahi, menegakkan hujah. Naam ya akhwal Islam. Iya. Udah gitu Pak, zaman sekarang ada lagi pemahaman begini, itu orang main bid'ahin aja ya, itu pengadilan akhirat kali. Pengadilan akhirat. Jadi dia menganggap Pak, kalau kita mencap itu bid'ah berarti pelakunya pasti neraka. Ini salah besar Pak. Semua ahlu sunnah, semua ulama sepakat tidak boleh memastikan seseorang dari ahli kiblat sebagai penduduk surga atau neraka. Sampai kita yakin dia mati di atas apa. Iya. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata apa? Orang yang terancam masuk neraka akibat kebid'ahan atau maksiat, terkadang di hari kiamat tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi karena adanya taubat. Kita tidak tahu. Atau dikarenakan adanya hasanat, kebaikan yang luar biasa besar. Atau bisa jadi karena kan dia ditimpa musibah yang berat, sehingga Allah gugurkan dosa-dosanya. Atau dia dapat syafaat. Iya. Paham tidak Pak? Ini keyakinan Ahlussunnah Pak. Makanya kalau ada orang bilang, itu orang suka ngebid'ahin berarti neraka dong. Kita jadi dianggap penduduk api neraka semua. Ini sebetulnya sengaja mereka ucapkan itu untuk memprovokasi aja Pak. Kita ketika menghukumi suatu perkara itu bid'ah, tidak sama sekali konsekuensinya pelakunya pasti ahli bid'ah. Ini yang pertama. Apalagi untuk memastikan pelakunya neraka, ini lebih jauh lagi. Itulah akibat daripada kurang ilmu, Pak. Kurang apa? Ya, kalau zaman sekarang kan sebutnya kurang apa? Kurang minum, Ustaz. Kurang minum. Iya. Iya. Kurang air. Konsentrasinya nggak ada. Kita yang disebut katanya kurang baca buku. Ya sih emang kurang banyak. Nggak ada duit beli buku. Apa pendapat sahabat jika ada yang tadi? Iya, sudah. Bagaimana manhaj salaf memandang lagam-lagam dalam membaca Al-Quran? Apakah ada batasannya? Ini sesuai nggak ya dengan bahasan kita? Nggak masalah. Ketahuilah akhi, membaca Al-Quran jangan disamakan dengan nyanyi. Membaca Al-Quran jangan disamakan dengan apa? Nyanyi. Karena Al-Quran bukan nyanyian. Maka dari itulah para ulama berfatwa, tidak boleh disamakan Al-Quran dengan nyanyian. Maka lagam Al-Quran nggak boleh sama dengan lagam nyanyian. Ada orang baca Quran tapi lagamnya dangdutan. Yang ini pop, ini roll, and roll, ini lagam apa, macam-macam. Nggak boleh Pak. Karena Al-Quran tidak sama dengan apa? Nyanyian. Yang bagus bagaimana? Baca Al-Quran yang bagus itu sebutkan dalam hadis apa? Ahsanukum qira'atan man idza ra'aitahu takhshallah atau yakhshallah atau kama qala. Orang yang paling bagus bacaannya itu yang kalau kita mendengar bacaannya membuat kita takut sama Allah. Iya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, jadi bagus, yang paling bagus bacaan tuh yang sedih, yang membuat kita menangis. Iya. Itu yang paling bagus. Adapun antum baca Quran pengen kayak musyari, kayak ini, ini bukan sunnah para sahabat. Memang para sahabat, ya, pernah kita dengarkah para sahabat ngikutin qori Abu Musa al-Ash'ari? Abu Musa al-Ash'ari itu dipuji sama Rasulullah. Beliau itu diberikan serulingnya Nabi Daud, saking indahnya suaranya Abu Musa al-Ash'ari. Sampai-sampai Rasulullah kalau malam-malam tuh ngedengerin bacaannya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Saking indahnya, tapi nggak ada para sahabat yang ngefan nih suaranya Abu Musa, masya Allah, ngikutin. Nggak ada Pak. Kecuali kalau kita, kata Syekh Bakar ya, kita sering mendengar nih, ya Imam Syatiri misalnya, atau Mani Al-Juhani misalnya, atau Musyari misalnya. Saking seringnya mendengar, bisa dengan sendirinya, karena saking seringnya. Seperti ini nggak masalah, nggak apa-apa. Adapun kita nyusah-nyusahin diri kayak pengen kayak apa? Musyari, ini nggak benar Pak. Ini bukan manhaj sahabat.
Kenapa kita tidak menyebut bahwa kita adalah pengikut Rasulullah? Bukankah salah pengikut Rasulullah? Kalau antum bilang, kenapa kita katakan saja pengikut Rasulullah? Maka seakan-akan yang mengklaim pengikut Rasulullah cuma antum. Masalahnya semua umat Islam mengklaim dirinya pengikut Rasulullah. tapi kok beda-beda manhajnya, akidahnya, pemikirannya. Semua umat Islam, kalau ditanya, kamu pengikut Rasulullah atau pengikut siapa? Ya pengikut Rasulullah. Marah kalau antum sebut dia bukan pengikut Rasulullah. Iya nggak Pak? Iya. Iya. Makanya kata sebagian orang, ada yang nanya ke Syekh Albani, Syekh, bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin? Dia Allah yang menamai kalian kaum muslimin. Kenapa kita harus ngaku saya salafi, ini ahlus sunnah itu? Kenapa enggak seperti Allah sebutkan saja kaum muslimin, dah selesai? Apa kata Syekh Albani? Kalaulah kita seperti di zaman sahabat enggak apa-apa. Karena di zaman sahabat belum muncul pemikiran-pemikiran sesat waktu Rasulullah masih hidup. Tapi masalahnya sekarang sudah muncul ini, muncul itu, para ulama pun sepakat untuk menamainya ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, dan tidak ada satupun ulama yang mengingkari penamaan itu. Untuk apa? Untuk tamayuz, membedakan diri kita dengan mereka. Tidak masalah. Bagaimana cara membedakan firqah-firqah Ustadz? Yang satu disebut Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Makanya belajar. Belajar, Pak. Antum kalau nggak pernah belajar firqah, antum tidak akan bisa menilai si fulan ini sesat atau tidak. Sebatas pinter bawain Al-Quran dan hadis belum tentu pemikirannya benar loh Pak. Kenapa saya katakan begitu? Karena Rasulullah mensifati orang Khawarij apa? Yaqra'una Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran. Tapi tidak sampai ke Quran. Kata Rasulullah apa tentang orang Khawarij? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah. Jadi orang Khawarij bawa Al-Quran, tapi pemahamannya. Kata Rasulullah apa tentang orang Khawarij? Yamruquna minad din. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya busur panah dari buruannya. Antum zaman sekarang ini cuma ngelihat, wih Ustadz ini pintar ya bawain hadis nih, bawain apa. Wah ini belum tentu Pak pemahamannya benar. Iya. Jadi gimana dong? Makanya belajar tentang keburukan. Belajar tentang apa? Dengarkan perkataan Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat Nabi SAW. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku khawatir keburukan itu aku lakukan. Penyair Arab berkata, "Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rifil khair minasyarr yaqa'u fih." Aku mempelajari keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjauhinya. Karena orang yang belum bisa membedakan mana baik mana buruk, dia akan jatuh kepada keburukan. Soalnya, kenapa para ulama menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah, Pak? Asy-Syahrastani, Al-Milal wan Nihal. Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dengan bukunya yang berjudul Maqalat Islamiyyin. Dan banyak lagi ulama-ulama menulis tentang firqah-firqah agar kita tahu hakikat Khawarij seperti apa, Mu'tazilah seperti apa, pokok-pokok pemikiran mereka bagaimana. Karena semua ulama sepakat mereka sesat. Nah, di zaman sekarang banyak orang belum belajar masalah ini, Pak. Ketika kemudian kita katakan ini pemikirannya Khawarij, kita yang dibully. Betul Pak. Ketika Ustadz Firanda membantah seorang fulan, beliau yang dibully. Yang dibela yang dijelek-jelekan. Gak bagus Pak. Kita harus melihat, betul nggak bantahannya? Ilmiah tidak, sesuai dengan hujah nggak? Dengan dalil tidak? Kalau memang harus dibantah, ya bantah.
Maka dari itulah saudaraku, ya, pelajarilah firqah. Pelajari tentang apa? Bagaimana Khawarij, pemikiran mereka bagaimana. Antum beli buku-bukunya. Bagaimana Murji'ah, bahwa walaupun tentunya Pak, tidak setiap orang yang jatuh kepada pemikiran Khawarij kita langsung cap dia apa? Khawarij, bisa jadi karena ketidakfahaman dia. Nggak tahu dia. Kalau itu dia kira itu akidah Ahlussunnah, padahal bukan. Ya. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah ya akhi, ya, pembelajaran tentang masalah memahami akidah Ahlussunnah bagus. Tapi kalau kita tidak memahami akidah-akidah yang lain, kita tidak akan sempurna pemahaman kita. Antum akan semakin merasakan nikmatnya sebuah rambutan setelah antum merasakan rambutan lain asam. Ya enggak? Baru tahu ini enak banget ini rambutan. Kenapa? Setelah ada dibandingkan dengan yang lain. Demikian pula ketika kita tahu tentang sunnah Rasul, semakin nikmat sunnah setelah kita mengetahui apa? Ya, keburukan-keburukan yang lainnya. Penting ya akhi, ya. Pelajaran tentang firqah-firqah itu penting diajarkan supaya apa? Sudah kita sebutkan tadi, supaya kita tidak jatuh kepada apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Bukan berarti artinya kita belajar itu menjadi orang yang pintar memvonis orang, bukan. Tapi untuk menjauhinya, berhati-hati darinya. Ya. Dan aib bagi seorang ustadz yang mengaku dirinya Ahlussunnah tidak faham masalah seperti itu. Karena ustadz itu Pak, fungsinya sebagai pengajar, dia harus paham mana memang ini akidah Ahlussunnah, mana yang bukan Ahlussunnah, supaya dia betul-betul faham. Walaupun masalah-masalah yang detail terkadang seorang ustadz nggak paham, bisa jadi. Kalau dia tidak tahu, itu tidak aib. Imam Malik ditanya tentang 10 perkara dan beliau mengatakan tidak tahu 10-10-nya. Sampai kemudian yang nanya yang berkata, "Hai Imam Malik, lalu saya mau nyampaikan apa ke kaum saya?" "Bilang ke kaummu, Imam Malik tak tahu." Selesai. Begitulah ya akhi, akhlak seorang ustadz. Harus bisa berani mengatakan saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau sudah tidak tahu lalu ada orang yang memberitahu, wajib menerima. Syukron akhi. Ini udah nggak tahu, dikasih tahu nggak mau tahu. Nah ini yang payah Pak. Ya. Apa benar manhaj salaf itu tidak bermadhab? Apa maksudnya bermadhab? Kalau maksudnya kita harus fanatik kepada satu madhab, nggak boleh keluar darinya, betul. Manhaj salaf tidak demikian. Karena fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau maksudnya kita merojihkan salah satu ulama madhab, pendapat madhab, maka kita bermadhab. Iya, paham nggak Pak? Jadi perkataan ini manhaj salaf tidak bermadhab, ini perkataan yang masih bersifat apa? Global. Maksudnya tidak bermadhab apa? Paham? Iya. Mau bertanya untuk menyikapi orang tua yang berbeda pendapat dalam melakukan ibadah tradisi di Indonesia. Bagaimana ya merubah cara pikir orang tua? Antum nuntut ilmu dulu deh kalau bisa. Kalau antum belum mampu, maka antum tingkatkan kemampuan. Karena untuk berdakwah butuh butuh hikmah, butuh waktu. Maka kalau antum merasa tidak mampu, maka ketidakmampuan itu Allah maafkan. Yang terpenting adalah yang antum kuatkan dulu ilmu antum deh. Kalau antum sudah kuat ilmu antum sedikit demi sedikit, sampaikan ke orang tua yang terpenting dulu. Masalah apa? Tauhid, masalah syirik, itu dulu. Masalah akidah. Kemudian pahamkan kepada orang tua tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pahamkan kepada orang tua bahwa para ulama kita hormati, tapi bukan berarti kita mengkultuskan mereka. Tetap ulama pun kita nilai dengan Al-Quran dan hadis. Paham nggak Pak? Iya.
Ana pernah masih duduk dalam sebuah halaqah, sempat ana mau keluar tapi ana dikatakan tidak bisa menerima perbedaan. Ana akhirnya bertahan untuk menjaga ukhuwah dan kami yang sudah lebih dari 10 tahun. Ini gimana ya Ustaz? Ini halaqahnya sesuai dengan manhaj salaf apa enggak? Kalau halaqahnya enggak sesuai dengan manhaj salaf, kenapa sih antum pertahankan hanya demi menjaga ukhuwah? Apakah antum lebih senang diri antum terbawa oleh syubhat mereka demi menjaga ukhuwah daripada menjaga hati kita dari syubhat? Semua ulama sepakat Pak, duduk di majelis orang yang pemikirannya menyimpang nggak boleh. Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Beliau pernah melewati majelis ta'limnya Mu'tazilah. Maka beliau menutup apa? Telinga. Dan menyuruh anaknya tutup. Imam Ahmad berkata kepada anaknya, hai anakku, hati kita lemah sementara syubhat menyambar-nyambar. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis Pak, masih begitu. Antum berapa hadis? Kita ini 40 hadis saja nggak hafal, lebih berani dari Imam Ahmad. Mullah lebih berani dari Imam Ahmad untuk mendengarkan apa? Syubhat. Banyak di antara kita nih zaman sekarang Pak, punya sifat apa? Penasaran yang nggak bagus. Penasaran pengen buka websitenya orang ini. Baca. Akhirnya apa? Karena keilmuannya masih lemah. Akhirnya apa? Benar juga, jangan-jangan dia benar nih. Antum belajar aja nggak becus. Udah berani buka ya tempat-tempat syubhat. Orang kayak gini ini mudah sekali terseretnya Pak. Imam Ahmad yang sudah hafal 1 juta hadis saja masih nutup gini. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah ya akhi, ya penting ya untuk berhati-hati dalam masalah din, penting. Memilah dan memilih guru itu penting sekali di zaman sekarang. Kalau di zaman Imam Ahmad, mereka berkata apa? Kami kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan kami bertanya-tanya ke orang, bagaimana dia, akidahnya, keilmuannya, dan yang lainnya. Sampai-sampai yang ditanya bertanya, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu? Sekarang enggak, kita enggak punya manhaj seperti itu. Yeah. Imam Barbahari yang wafat tahun 327 Hijriah sudah mengingatkan jauh-jauh hari zaman, berapa abad yang lalu. Ya, idza i'lam rahimakallah, unzur rahimakallah, lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara dalam agama di zamanmu itu. Jangan tergesa-gesa untuk kamu ambil atau untuk kamu tolak. Sampai kamu periksa, ada enggak seorang sahabat atau ulama terdahulu yang mendahului. Kalau tidak ada, buang jauh-jauh. Kalau ada, pegang. Itu Imam Barbahari, Pak. Kalau kita kan manhaj kayak gini nih asing dan aneh. Sementara kita menganggap saya manhaj salaf. Tapi karena kurangnya pemahaman tentang hakikat manhaj salaf, akhirnya manhaj yang lain pun dilalap juga. Iya. Bahkan sebagian orang mengatakan apa? Oh, kalau masalah ibadah saya ikut yang ini, masalah akhlak saya ikut ini, masalah ikut ini. Ya akhi, emangnya para sahabat tidak mencukupi kita ya? Para sahabat sudah mencukupi kita dalam akidah, ibadah, manhaj, akhlak, muamalah. Semua perkara sudah dicukupi oleh para sahabat. Sudah cukup para sahabat. Ya. Nah ya akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, jadikanlah para sahabat sebagai apa? Parameter kita dalam memahami din. Allah. Jam berapa Kang? 15 menit lagi, Ustaz. 15 menit lagi. Allah Maha Besar, tidak memiliki kekurangan sama sekali. Allah tidak akan membuat kesalahan sedikit pun. Salah tidak ucapan ini. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak salah. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Kalau kesempurnaan maksudnya di sini nggak pernah berbuat salah,
Memang manusia itu tempat berbuat salah. Yang mengucapkan itu siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti salah. Ya enggak? Rasulullah pernah berbuat salah enggak, Pak? Rasulullah pernah berbuat salah tapi tidak dibiarkan oleh Allah. Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Muhammad mukanya apa? Bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya seorang buta, ditegur sama Allah. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi Rasulullah maksum dalam menyampaikan risalah nggak mungkin salah. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Kalau yang dimaksud dengan manusia tidak ada yang sempurna, betul. Kalau dikatakan, bukannya Rasulullah bersabda, "Kamu la minar rijal katsir, walam yakmul minan nisa'il arba'ah." Lelaki yang sempurna banyak, kata Rasulullah. Sedangkan wanita yang sempurna hanya 4 saja. Itu gimana Ustaz? Berarti ada laki-laki yang sempurna. Ya akhi, kesempurnaan ini sifatnya relatif. Sifatnya apa? Ya, relatif. Maka dari itulah ya akhi, ucapan seseorang yang mengatakan manusia tidak ada yang sempurna, betul. Kalau dilihat dari sisi kesempurnaan Allah, karena Allah memang sempurna, tak akan pernah berbuat salah sekecil apapun. Tidak, Allah tidak pernah berbuat salah sedikit pun, Mbak. Iya. Ustadz, banyak jilbab cadar dibilang teroris. Terus kita harus gimana? Ya sabarlah. Mau gimana lagi, Pak? Mau ngelarang, kamu jangan sebut saya teroris ya. Nggak bakalan bisa. Sudah saya sebutkan Rasulullah aja disebut apa? Dukun, penyair, dan yang lainnya. Sabar. Justru itu menambah dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Insya Allah. Apakah benar jika mengatakan di alam semesta ini adalah makhluk kecuali Allah? Minta penjelasan karena yang saya tahu Al-Quran itu kan bukan makhluk. Karena Al-Quran memang berasal dari Allah dan ucapan Allah, maka pasti bukan makhluk. Maka semua yang berasal dari Allah bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk. Selain itu makhluk, Arash makhluk dengan seluruh kesepakatan ulama. Arash itu makhluk dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Demikian pula kursi makhluk, malaikat makhluk. Surga dan neraka apa? Makhluk. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, selain Allah makhluk. Yang berasal dari Allah bukan makhluk, yaitu Al-Quran. Bedanya manhaj salaf dengan manhaj tarbiah apa sih Ustadz? Pak, salaf itu nggak pernah mengkotak-kotak orang suruh halakoh dengan satu murabi, Pak. Di tingkatan murabi ini, tingkat ada murabi lagi. Yang jadi murabi kakak kelas seniornya. Mana ada salaf seperti itu, Pak? Dalam Islam itu nuntut ilmu kepada orang alim ulama, bukan murabi. Makanya sistem seperti itu halakoh pakai murabi. No. Yang ini nggak boleh ngaji kepada yang lebih tingkatannya gini. Ini tidak pernah dikenal oleh salafus saleh. Salafus saleh ngaji ini ngaji ke sahabat ini. Siapapun dia ulama berilmu diambil ilmunya. Para tabiin begitu juga. Mereka tidak pernah memilah-milih. Saya lagi ikut halakohnya Ibnu Abbas, nggak boleh yang lebih tinggi. Mana ada manhaj seperti itu, Pak? Ya.
Maka dari itulah ya akhwat Islam. Adapun kalau maksudnya begini, ini tingkatan pemula, jangan dulu naik ke tingkatan yang lebih tinggi dalam artian menuntut ilmu. Naam, kalau seperti itu betul, karena tidak mungkin orang yang pemula langsung ke tingkatan yang lebih berat keilmuannya. Antum belum pernah belajar usul fikih, bahasa Arab, tahu-tahu duduk di majelis bahas kitab Bidayatul Mujtahid. Uyang, Pak. Bengong, siapa maksudnya ya? Kenapa? Karena bukan tingkatan antum. Iya. Terkadang aja ya, seorang doktor yang Masya Allah ilmunya luar biasa, contoh Dr. Erwandi, kalau ngomong masalah fikih muamalah, antum bengong. Maksudnya apa sih? Apa sih? Ya. Karena antum belum saatnya belajar, antum belum punya dasar misalnya. Sering terjadi seperti itu enggak? Sering terjadi. Maka kalau kita belajar harus dari dasarnya dulu. Fikih dasar, akidahnya dasar, kitab-kitab dasar, kuasai. Dasarnya sudah dikuasai, naik. Kalau seperti na'am, ini sesuai dengan manhaj para ulama, sahih seperti itu. Adapun mengikatkan diri dengan sebuah halaqah tertentu, murabi tertentu dan yang lainnya sama sekali bukan manhaj salaf. Orang yang beranggap tidak usah ikut manhaj, yang penting segala sesuatu ikut sunnah. Tanya ke dia, sunnah itu apa sih? Oh, sunnah itu yang berasal dari Rasulullah. Oke. Para sahabat lebih paham dari kamu atau siapa yang lebih paham tentang sunnah Rasul? Para sahabat atau kamu? Para sahabat, ya udah kenapa kamu nggak ikut pemahaman mereka? Oh, saya lebih paham dari para sahabat. Siapa kamu? Ya akhi, kalau ada orang berkata seperti itu, kita nggak butuh manhaj, yang penting itu ikut sunnah. Saya mau tanya, sunnah itu apa? Oke, yang berasal dari Rasulullah. Baik. Para sahabat mengamalkan sunnah tidak? Mereka justru generasi yang paling paham tentang sunnah. Paham nggak Pak? Sekarang antum pahami hadis, sahabat pahami hadis, siapa yang lebih benar pemahamannya? Sahabat. Makanya dari itulah Pak, orang yang berbicara seperti ini karena enggak paham hakikat sunnah. Rasulullah menyebut khulafaur rasyidin sebagai sunnah tidak? Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati dan sunnatul khulafai rasyidin. Tuh lihat. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Apakah Rasulullah hanya mengatakan sunnahku saja? Hah? Tapi Rasulullah tambahkan apa? Dan sunnah khulafaur rasyidin. Dikemanakan tuh hadis? Yang paling paham dalam metode memahami sunnah itu para sahabat, akhi. Maka kalau ada orang berkata, nggak perlu manhaj, cukup sunnah. Baik, manhaj memahami sunnah gimana? Nah ini ya, akhi. Ya. Bagaimana jika kita berbeda pendapat dengan orang tua kita? Ya akhi, para sahabat menghadapi orang tua itu lembut banget. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya marah sampai ibunya bersumpah, saya tidak akan makan, tidak akan minum kecuali kalau kamu kembali kepada agama nenek moyangmu. Akhirnya Sa'ad tetap menemani ibunya yang lagi demo. Dia mau gak mau makan, gak mau makan, sampai Sa'ad berkata apa? Hai ibu, kalau engkau punya 100 nyawa dan 1 nyawa satu persatu melayang, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Mendengar itu ibunya akhirnya makan juga. Lihat, kepada ibu yang non muslim, yang kafir saja begitu akhlaknya saat bagaimana kepada dia ibu kita yang masih muslim, apalagi belum paham, kasihan dia. Iya. Maka lihat adab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saat ini saya kuliah di jurusan ilmu agama Islam. Di program studi saya banyak sekali hal yang melenceng dari manhaj salaf.
banyaknya fitnah, syubhat dan bid'ah. Berdosakah saya jika bertahan di sini? Saya merasa heran justru antum. Kok bisa ya bertahan di situ? Ya. Kalau kita lihat salafus soleh mana tahan, Pak? Mereka nggak tahan, Pak. Untuk duduk lama-lama di majelis ahli bid'ah itu nggak tahan mereka. Langsung pergi. Dan sudah saya sebutkan tadi Imam Ahmad, dengan jauh-jauh lah Imam Ahmad. Sampai beliau apa? Untuk telinga. Lah antum bukan ditutup, malah dibuka gede-gede. Syubhat masuk terus ke hati antum. Apa antum nggak khawatir? Hati antum lemah, akhi. Ilmu antum tuh tidak sekuat Imam Ahmad. Kuatkan iman. Jadi gimana dong Ustadz? Ya udah pindah aja lah. Ya, pindah fakultas, pindah kuliah. Kan ada di situ ada STI Ali bin Abi Thalib misalnya tuh di Surabaya atau di STDI Jember, masya Allah. Kuliah di sana, masya Allah. Atau sekalian ke Madinah. Ya. Kalau kita berbeda manhaj dengan pasangan kita, gimana ya Ustadz? Akhi, dahulu antum waktu nikah, kenapa semau sama dia? Ya dulu saya nggak tahu Ustadz. Ya udah, tuh mikir sekarang. Dulu saya sama-sama tidak tahu, sekarang saya tahu. Saya harus berpikir bagaimana supaya istri saya tahu. Gitu dong kalau antum sayang sama pasangan. Ini enggak, karena udah merasa ikut manhaj salaf, istri, wah cerek. Wah, kasihan nih akhi. Dia pun karena ketidakfahaman dia, apalagi wanita banyak lemah pemikirannya. Kan Rasulullah mengatakan di agama itu, wanita itu kurang akal dan agamanya. Antum sebagai orang yang sudah faham, coba ya berikan cara yang bagus dan menarik kepada istri. Jangan dengan suara keras, jangan dengan marah-marah, apalagi melotot. Jangan. Perlihatkan bahwa manhaj salaf itu manhaj yang indah. Sunnah itu indah. Lihat bagaimana Rasulullah mengajar orang yang bodoh, Pak. Lembut banget. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid, kencing di masjid, bukan sholat, kencing. Rasulullah marah, melotot, enggak. Rupanya para sahabat yang marah. Mau dihentikan, Rasulullah bersabda apa? Biarkan. Biarkan dia kencing. Setelah selesai Rasulullah menyuruh satu ember diguyurkan. Lihat lembutnya Rasulullah. Ada lagi sahabat yang baru masuk Islam, Pak. Pas sholat, di sampingnya ada yang bersin. Haji, alhamdulillah. Dijawab, yarhamukallah. Muka para sahabat semua melotot ke dia, Pak. Ngomong lagi, kenapa kalian melototi aku? Setelah selesai sholat, kata sahabat ini apa? Demi Allah, aku tidak mendapatkan guru yang lebih baik dari Rasulullah. Demi Allah, beliau tidak mencaciku, tidak pula menghardiku. Beliau mengucapkan kepadaku dengan kata yang lembut, sholat tidak berhak dimasuki oleh kata-kata seperti itu. Lihat, ikuti manhaj Rasul. Ya. Dan para sahabat setelah itu melihat Rasulullah begitu, mengikuti gaya Rasulullah. Lembut kepada orang bodoh. Lembut. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum, qadar itulah. Apalagi sama pasangan antum, berusahalah untuk ya, kalau memang beda manhaj, antum pahamkan. Ya, istriku sayang. Ya, kenapa saya ikut kajian sunnah? Ini loh alasannya. Ini dalilnya. Ilmiah, antum ilmiah dong. Hujahnya, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, qala tabi'in, perkataan ulamanya. Kan kalau ilmiah enak, Pak. Ya kan? Ini alasannya kenapa saya ikut sunnah. Ya. Begitu. Tengah 12. Alhamdulillah. Selesai Ustaz. Masih banyak. Tapi ada satu pertanyaan Ustaz. Tadi kan untuk memilih, itu yang udah nikah Ustaz ya. Ini ada masalah buat teman-teman kita yang masih jomblo nih Ustaz. Kalau pengen nikah sama yang semanhaj, rasanya sedikit banget akhwatnya ya. Atau siapa di belakang? Oh, belakang banyak Ustaz ya. Ya, buat yang jomblo silakan cari yang di belakang. Sebetulnya sih bukannya sedikit, tapi nggak ada keinginan. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Nggak ada keinginan nyari, banyak sebetulnya.
Banyak ya, akhi. Masalahnya kan syaratnya terlalu berat, Pak, syarat Bukhari. Nah, jadi ya. Ustaz, tolong dong cariin akhwat. Kayak gimana? Kayak bintang film lah. Ya Allah. Kalau kayak gituan saya malas, Pak, terus terang. Ya. Makanya dari itu antum-antum kalau pengen syaratnya yang cantik banget, ngaca dulu deh. Itu di luar tema ya. Baik, saya kira cukup. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.